Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa hudan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan memulai kajian pembahasan kitab Siyam dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz. Berhubung bulan Ramadan, tamu yang agung, tamu yang mulia ini akan datang kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita kabar gembira ketika datangnya bulan Ramadan. Atakum Ramadan syahrul mubarak, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa silsilatis syayatin. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Sebelum kita masuk ke pembahasan puasa, maka ada baiknya kita mengetahui ta'rifus siyam ataupun definisi puasa, baik secara bahasa maupun secara syar'i. Secara bahasa, siyam dia jamak dari kata saum. Saum, siyam. Dan dia berasal dari kata soma yasumu. Secara bahasa berasal dari kata soma yasumu yang berarti al-imsak, yakni menahan. Al-imsak wal kaffu 'anil syai', menahan atau berhenti dari sesuatu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Maryam ketika dia bernazar untuk tidak berbicara. Allah Subhanahu wa taala abadikan ucapannya, inni nadartu lirrahmani shauma. Sungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman shauman, yakni somtan wa imsakan, yakni diam dan menahan dari berbicara. Maka puasa adalah menahan diri. Maryam menahan dirinya dari berbicara, maka dinamakan sebagai saum. Adapun secara syar'i, siyam maknanya adalah al-imsaku anil akli wasyurbi
وعن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية التعبد لله تعالى أو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Secara syar'i, as-siyam adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, atau dengan niat beribadah kepada Allah, atau dalam definisi yang lain yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Maka itulah definisi dari puasa secara bahasa yang berarti menahan, dan secara syar'i yang baru saja disebutkan. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Puasa itu hukumnya wajib. Puasa hukumnya wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Puasa adalah sebuah ibadah yang besar, ibadah yang agung dan mulia, karena seseorang bisa mencapai derajat yang tinggi dengan berpuasa, dan ini disebut sebagai tujuan berpuasa, yakni la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka ini adalah sebuah keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa mencapai derajat takwa dengan berpuasa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa sawmi Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 hal, dari syahadat la ilaha illallah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan
dan berhaji dan berpuasa Ramadan. Maka berpuasa adalah salah satu rukun Islam yang Islam seseorang tidak akan sah, tidak akan sempurna kecuali dia harus mengerjakan puasa Ramadan. Maka kaum muslimin bersepakat wajibnya berpuasa Ramadan sebagaimana yang telah tertulis termaktub di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia adalah salah satu rukun Islam yang semua orang mengetahuinya. Maka siapa saja yang mengingkari kewajiban berpuasa, maka dia telah murtad, dia telah keluar dari agama Islam. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, bahkan jadikan puasa itu sebagai salah satu rukun Islam. Maka begitu banyak keutamaan puasa yang pada kesempatan kali ini kita sebutkan beberapa keutamaan puasa. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Maka ikhwan wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, puasa adalah pelebur dosa. Bahkan disebutkan di dalam hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi dengan syarat dia mengerjakan puasanya tersebut dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ikhlas, dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah keutamaan, sebuah fadilah yang sangat besar, diampuninya dosa semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab berpuasa. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena ia adalah untukku, yakni untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Maka subhanallah, tabarakallah, Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan membalasnya
amalan-amalan yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang lipat gandakan menjadi 10, dikalikan 10 kebaikan. Ada juga yang Allah lipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Terkadang Allah lipat gandakan menjadi 700 pahala, sebagaimana ayat yang dibacakan tadi. Allah perumpamakan seperti satu butir yang keluar darinya 7 cabang, dan dari setiap cabangnya terdapat 100 kebaikan, maka Allah lipat gandakan menjadi 700. Adapun puasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, maha memberi, akan melipat gandakan lebih banyak daripada 700 kali lipat. Bahkan bisa jadi berjuta-juta kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan. Karena seorang hamba ketika dia berpuasa, maka setiap detiknya menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu siang yang dia lewati dalam keadaan berpuasa, maka setiap detiknya adalah ibadah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, yang maha memberi, yang mampu menghitung berapa kalikah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan. Karena begitu banyaknya, begitu besarnya pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang langsung akan membalasnya, yang akan menghitungnya dan membalasnya. Lalu wasyamu junnatun, puasa adalah perisai, puasa adalah pelindung. Maka terjamin keselamatan seorang hamba yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dari hawa nafsu, dari dosa, dan dari hal-hal yang akan membahayakannya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat agar supaya puasa kita tidak batal pahalanya, tidak hanya mendapatkan haus dan lapar. Maka beliau menjelaskan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Jika di hari puasa salah seseorang dari kalian, maka janganlah berkata-kata kotor, janganlah berteriak-teriak, dan janganlah melakukan sikap yang bodoh. Maka 3 hal ini adalah di antara hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Memang puasanya sah, tapi pahala yang dia dapatkan menjadi berkurang karena dosa yang dia lakukan. Kata-kata kotor masuk juga di dalamnya adalah berdusta, ghibah, dan yang lain. Maka hal tersebut bisa membatalkan pahala puasa. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi
in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Jika seseorang menghinanya, mencelanya, atau menyerangnya, maka hendaklah dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Kemudian juga walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aroma mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada aroma misik, aroma kasturi. Yakni orang tersebut diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menyebarkan aroma wangi yang keluar dari mulutnya. Kemudian juga beliau melanjutkan, walishaimi farhatan, seseorang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi, jika dia berbuka dia bahagia dengan buka puasanya tersebut. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan jika bertemu Rabbnya dia gembira, dia bahagia karena melihat pahala puasanya, karena puasanya, yakni karena manfaat, keutamaan dan pahala yang begitu besar, sehingga ketika dia di hadapan Allah melihat amalan puasanya, maka dia gembira dan dia bahagia melihat amalan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang lain bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang dinamakan ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah, orang-orang yang berpuasa akan memasukinya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu, tidak ada seseorang pun yang bisa masuk dari pintu tersebut kecuali mereka, kecuali para ahli puasa. Akan dikatakan kepada mereka, aina shaimun, manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqulun, maka berdirilah mereka, maka mereka pun masuk ke dalam surga, dan tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan jika mereka sudah masuk, maka pintu tersebut ditutup, tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya seorang pun. Inilah
Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Begitu istimewanya orang-orang yang berpuasa, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sediakan khusus pintu surga bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Ja'alani Allah wa iyyakum min ahli siyam wal qiyam walladzina yuthabbituna Allah bil qawli tsabiti يثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.